Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, tadi dikatakan bahwa komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, sekarang kalian bisa melihat di gambar tersebut apa saja yang termasuk komponen biotik ya? Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen, karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen, karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh.
Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe. Nah, tadi itu dijelaskan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem ya. Apakah Anda sudah mencatat komponen biotik dan komponen abiotiknya? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian bisa menulis di lembar kerja siswanya itu ya. Nah, di sana ada lagi pertanyaan yang mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nomor 1 bisa dibacakan pertanyaannya apa, Gus Yoga? Nomor 1 pertanyaan apa? Ya, nomor 1 itu pertanyaannya, adakah ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik di lingkungan tersebut? Kalian menjawab. Tadi kan ada di videonya, ada saling ketergantungan komponen biotik dan komponen abiotik. Kalian bisa menjawab di kolom tersebut ya. Oke, masing-masing kelompok silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Sambil kalian menjawab, ibu ulang lagi videonya. Komponen biotik dan di atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai.
Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air dibutuhkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang kelima, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nah, sudah? Apakah sudah selesai pelajaran 1? Belum. Ya, sambil dulu temannya, tunggu dulu ya. Apakah ada yang belum kurang jelas dari video tersebut? Apakah perlu diulang lagi videonya? Perlu. Oke. Nanti kalian di sana bisa lihat lebih jelas ya. Di sana komponen biotik dan abiotiknya itu ada banyak. Nanti ibu ulang dulu ya. Ini komponen biotik, ini komponen biotik. Ini juga di bawah komponen biotik ini. Ada apa ini? Nah, ini di bawah siapa? Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotiknya di sana. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah Oke, nomor 1 sudah selesai menjawab semua? Sudah. Oke, lanjut nomor 2. Vika boleh membaca pertanyaan dulu. Nomor 2 apa? Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam lingkungan tersebut tidak ada? Oke, pertanyaan nomor 2 itu apa yang akan terjadi jika salah satu komponen itu tidak ada? Kalian apakah bisa menjawab? Bisa. Jika bisa, silakan menjawab di kotak yang sudah disediakannya. komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya
matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Berarti kalian merumuskan kesimpulan yang kalian bikin pada hari ini dengan contoh kalian.
kolom yang sudah disediakan. Ya? Hasil kesimpulan dari kelompok kami. Pelan-pelan saja tulisnya ya, biar nanti bisa dibacakan ke depan. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan yang bernama komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrot. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrot. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan,